Saat ini pertarungan dengan Arius sedang berlangsung. Sensei dan klub Makeup menghadapi Arius Squad dan satu konsil khusus yang disebut dengan Ambrosia. Mungkin ini adalah senjata yang pernah dijanjikan oleh Maestro sebelumnya. Di tempat lain, Perfect Team yang sedang beroperasi saat itu didatangi oleh JTF yang ingin ikut bergabung. Di sini terjadi reuni antara Hasumi dan Chinatsu yang terakhir kali bertemu saat di prolog. Selain JTF, murid Abydos juga ingin bergabung dalam pertempuran. Hina sempat terkejut karena Hoshino menyapanya. Kemudian tanpa banyak basa-basi, mereka bersatu untuk melawan Arius. Mereka dibagi menjadi beberapa tim. Saat ini murid Abydos sedang menghadapi pasukan Arius yang mereka temui. Ako saat itu menghubungi mereka untuk memberikan data tentang musuh yang sedang dihadapi. Pasukan bantuan juga akan segera datang untuk membantu mereka. Berdasarkan komando Hoshino, mereka kemudian menyerang kembali pasukan Arius. Kita pindah ke sudut pandang Seiya. Seiya melihat pertarungan antara dua ITO yang berbeda. Pandangan ini sangat menarik. Satu pihak percaya dengan surga dan yang satu tidak. Pertanyaan awal mengenai bukti keberadaan surga pada akhirnya tidak serumit yang orang kira. Kita bisa memilih jawaban untuk tidak membuktikannya dan cukup percaya dengan keberadaannya. Jawaban ini tidak pernah muncul di pikiran Seiya. Surga selama ini ada dan mungkin dekat dengan mereka. Itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari perkataan Sensei. Kesimpulan konyol yang tidak membuktikan apapun. Meskipun begitu, Seiya bertaruh kemenangan pada Sensei. Selama ini Seiya salah dalam memahami cerita kali ini, karena Sensei berhasil meraih kemenangannya dari titik terbawah. Pindah ke tempat Arius, mereka saat ini menyadari bahwa wujud fisik dari konsil mulai memudar karena keberadaan dua ITO sekaligus. Termasuk juga Ambrosia yang mulai melemah. Misaki pesimis untuk menang jika tanpa bantuan konsil. Azusa kemudian meminta Saori untuk menyerah. Saori di sini masih keras kepala. Dia malah membandingkan nasibnya dengan Azusa. Padahal mereka sama-sama menderita di tempat buangan. Tapi kenapa hanya Azusa yang mendapatkan arti hidup di dunia yang isinya hanya kesia-siaan? Saori masih mempertanyakan apa yang membuat Azusa spesial. Saori tidak bisa menerimanya. Saori menolak arti hidup yang Azusa dapatkan dan tidak peduli dengan pengalaman yang telah Azusa dapatkan. Persetan dengan itu semua karena semua itu tidak ada artinya. Klub Makeup menolak pernyataan Saori. Semua usaha mereka selama ini itu ada artinya. Azusa juga menambahkan, meskipun nafas yang kita hidup seperti biasa saja, tapi itu memiliki arti bagi kita untuk bertahan hidup. Azusa kemudian bertekad untuk menunjukkan arti hidup yang sebenarnya pada Saori. Mereka pun melakukan pertarungan. Pertarungan itu membuat konsil semakin melemah dan pasukan Arius harus mengakui kekalahannya. Saori yang masih kokoh dengan pendiriannya menolak menyerah dan pergi meninggalkan anggota yang lain untuk menuju harapan baru yang terdapat di bawah katedral. Melihat Saori pergi, Azusa tidak bisa membiarkannya. Hanako berpikir Saori seperti punya rencana pamungkas yang disembunyikan di bawah katedral dan mereka harus menghentikan itu. Meskipun begitu, konsil yang masih tersisa sepertinya tidak akan membiarkan mereka bergerak bebas. Azusa menawarkan diri untuk pergi sendirian karena masih punya tenaga untuk melewati penjagaan para konsil. Hifumi cukup khawatir jika Azusa pergi sendirian, maka dari itu Sensei menawarkan diri untuk ikut bersama Azusa mengejar Saori. Azusa juga berjanji akan kembali dan tidak akan membuat khawatir teman-temannya. Azusa sudah bertekad untuk tidak kabur dan akan menghadapi semuanya. Sensei dan Azusa kemudian pergi untuk mengejar Saori. Di bawah katedral, Azusa bertemu Saori. Mereka berdua memutuskan untuk mengadakan pertarungan akhir yang mempertaruhkan segalanya. Di sini Azusa masih tidak yakin bisa mengalahkan Saori sendirian. Tapi kali ini Azusa datang bersama Sensei. Saori pun menerima tantangan Azusa dan akan mengalahkan mereka berdua. Dengan begitu, keyakinan Saori tentang dunialah yang akan berdiri tegak. Sensei kemudian meminta Azusa untuk menang. Azusa pun menerima perintah itu dengan senang hati. Pertarungan final antara Saori dan Azusa pun dimulai. Setelah perjuangan yang cukup panjang, Azusa akhirnya berhasil mengalahkan Saori. Meskipun begitu, Azusa juga langsung jatuh karena kelelahan dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu, Atsuko muncul di hadapan mereka semua, dan untuk pertama kalinya Atsuko berbicara untuk mengakui kekalahan Arius. Azusa di sini merasa bingung. Saori juga berusaha menahan Hime agar tidak berbicara, tapi Atsuko merasa itu semua sudah tidak diperlukan lagi. Atsuko merasa kalau si dia tidak akan membiarkan Atsuko hidup apapun hasil pertarungan kali ini. Atsuko pun meminta Saori untuk mengakhiri ini semua. Saori tentunya menolak karena mereka semua bisa dibunuh jika kembali ke Arius sekarang. Maka dari itu, Atsuko meminta mereka untuk kabur bersama.
Azusa telah mengajari Atsuko sesuatu yang penting, bahwa kebencian yang mereka pikul selama ini bukanlah milik mereka. Mereka hanya ditanamkan kebencian itu dan memaksakannya pada mereka. Dan Azusa telah menyadari itu lebih awal. Azusa telah belajar dan mendapat pengalaman yang berharga ketika pergi dari Arius, bahkan diberkahi dengan kehadiran guru yang luar biasa dan menemukan tempat baru untuk pulang. Maka dari itu Atsuko juga ingin mencobanya dengan kabur jauh dari Arius, dari kebencian yang bukan milik mereka. Di tempat lain, Maestro saat ini mengawasi perkembangan pertempuran. Dia melihat bahwa kemampuan luar biasa dari orang dewasa muncul sekali lagi. Mulai dari kecerdasan hingga kebijaksanaan, semuanya berada dalam tingkat yang mengagumkan. Orang yang dimaksud itu adalah Sensei, sosok yang mungkin bisa menjawab apa yang dicari Maestro selama ini. Setelah itu juga terjadi hal aneh di tempat Sensei dan yang lain. Atsuko menyadari bahwa doktrin telah terrealisasi. Musuh yang muncul kali ini berada di level yang berbeda. Saori yang mendengarnya pun kebingungan. Azusa juga merasakan firasat buruk dan meminta Sensei untuk segera pergi dari tempat itu. Sensei juga menyadari bahwa ada orang yang telah membuat situasi ini jadi sangat gawat. Sensei kemudian mengeluarkan sebuah kartu yang seharusnya tidak dia gunakan. Maestro yang menyadari itu cukup terkejut. Dia akhirnya bisa melihat langsung kartu yang selama ini selalu dibicarakan. Sebuah kartu yang bisa memberikan kekuatan pada penggunanya dengan bayaran waktu dan kehidupannya. Kartu yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Maestro semakin tidak sabar karena ingin melihat kekuatan apa yang didapat Sensei setelah menggunakan hidupnya sebagai bayaran. Dia ingin melihat bagaimana Sensei melawan hasil penelitiannya selama ini, yaitu Hieronymus. Dengan menggunakan kartu itu, Sensei membentuk sebuah tim yang sekiranya cukup kuat untuk mengalahkan Hieronymus. Setelah itu terjadi pertarungan yang cukup sengit, yang bahkan membuat kebanyakan Sensei kesulitan saat di awal. Namun pada akhirnya Sensei berhasil mengalahkan Hieronymus. Melihat itu, Maestro berterima kasih sekaligus meminta maaf karena memberikan sesuatu yang belum selesai dan berjanji lain kali akan memberikan sesuatu yang lebih memuaskan Sensei. Maestro kemudian pergi dan akan bertemu Sensei lagi melalui mimpi. Setelah mengalahkan doktrin itu, Arius Squad sudah menghilang dari TKP. Mereka pergi lewat jalan yang tidak diketahui karena banyak jalan rahasia di bawah katedral. Di suatu tempat, Arius Squad berhasil keluar dari bawah tanah. Meskipun begitu, sekarang mereka tidak bisa kembali ke wilayah Arius, karena si dia pasti akan membunuh mereka. Mereka pun mulai bingung. Hiyori bahkan sampai mengatakan quotes legend dari Emiya Shiro. Walaupun kata-kata itu jadi bahan meme, tapi itu adalah kenyataan dunia. Ya, setelah melalui pertempuran panjang, sampailah kita di epilog cerita kali ini. Saat ini di rumah sakit, anggota Pandemonium sudah tersadar setelah mengalami ledakan di balon udara. Di sini Makoto marah karena telah ditipu dan ingin balas dendam. Iroha nenangin Makoto dan nyuruh Makoto paling nggak untuk benerin rambutnya dulu yang udah jadi afro. Di kamar lain, Nagisa juga sudah tersadar dan dikunjungi oleh seorang anggota Tea Party. Dia membawakan surat dari Mika untuk Nagisa. Surat itu berisi ledekan Mika pada Nagisa yang dari awal kejadian Arius hanya tertidur pulas. Nagisa yang seorang host harusnya bisa sedikit serius dan jangan tidur saat rapat, apalagi bilang nggak tahu saya masih tidur. Tapi ya karena sekarang Nagisa udah bangun, maka Mika meminta Nagisa untuk segera bangkit karena banyak hal yang perlu dilakukan. Misalnya nyediain Mika TV untuk nonton tontonan favoritnya, bawain handbody sekaligus sampo buat perawatan di penjara. Merespon surat Mika, Nagisa meminta penjaga untuk memberikan Mika kue roll mulai dari sekarang. Saat ini kehidupan mulai kembali normal, baik di sisi Trinity maupun Gehenna. Kita mampir ke tempat Remedial Night. Mereka saat ini sangat senang karena Mine, ketua mereka, telah kembali. Anggota RK yang lain tidak bisa menahan rasa haru mereka setelah ditinggal cukup lama. Di tempat Tea Party, Mika datang mengunjungi Nagisa, tentunya dengan penjagaan dari JTF. Nagisa terlihat agak lesu meskipun semua masalah telah selesai. Saat itu mereka dikejutkan dengan kemunculan Seiya. Mika dan Nagisa tentunya kaget dengan kemunculan Seiya yang tiba-tiba. Seiya kemudian menyapa mereka setelah lama tidak berkumpul bersama seperti sekarang. Meskipun begitu, masih banyak hal yang harus mereka lakukan dan tidak bisa terlalu lama melakukan reuni. Sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk saling terbuka dan memberitahu hal yang tidak pernah bisa mereka sampaikan. Selama ini banyak kesalahpahaman di antara mereka yang hanya saling percaya, padahal mereka tidak tahu isi kepala masing-masing, yang akhirnya terjadi paradoks. Selama ini mereka tidak punya pilihan lain, tapi sekarang itu adalah kewajiban mereka. Nagisa dan Mika hanya tersenyum mendengarnya. Mika bilang harusnya Seiya nggak perlu terlalu filosofis, yang hal itu malah membuat dirinya susah mendapatkan teman. Ya, Seiya agak kesal dan seharusnya Mika juga bisa sedikit mengisi kepalanya dengan sesuatu. Sekarang kita pindah ke tempat Sensei. Saat ini klub makeup yang sebelumnya sudah dibubarkan.
dan sensei ditunjuk kembali untuk membuat klub makeup yang baru. Tapi siapa sangka murid yang masuk klub makeup kali ini sama seperti anggota sebelumnya. Hifumi dapat nilai jelek karena kebablasan nonton konser Peroro. Azusa nggak sempat belajar, Koharu kepedean ikut ujian kelas 3, sedangkan Hanako nggak mau ketinggalan dan sengaja dapat nilai jelek. Hifumi meminta maaf pada sensei, setidaknya kali ini mereka tidak terancam akan dikeluarkan. Sensei pun pingsan karena usahanya selama ini telah sia-sia. Melihat sensei yang tanpa pertahanan, Hanako pun tergoda untuk menyerang sensei. Tentunya Koharu segera menghalangi Hanako. Di suatu tempat, Arius Squad sedang berjalan yang entah kemana tujuannya. Atsuko teringat dengan Azusa dan berharap agar Azusa bisa terus belajar dan tumbuh bersama teman-temannya, berjuang untuk masa depan yang lebih cerah. Atsuko yakin Azusa bisa menggapainya. Walaupun berada di dunia yang isinya hanya kesia-siaan, bahkan di kedalaman yang sangat gelap sekalipun, Atsuko mulai paham cerita Azusa tentang bunga. Meskipun jalan mereka berbeda, Atsuko mendoakan kebahagiaan Azusa. Chapter 3 pun selesai. Meskipun begitu, masih ada sosok misterius yang mengincar darah bangsawan. Dia tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja dan harus segera menangkapnya. Dia hanya memerlukan si pemilik darah bangsawan dan yang lainnya sudah tidak diperlukan lagi. Dengan kata lain, halau mereka sudah boleh dihancurkan. Dan inilah sosok si dia yang dibicarakan Arius Squad sebelumnya. Walah, udah jadi korban doktrin, masih aja ada yang ngincer. Kasian banget ini nasib Arius cuma dimanfaatin doang. Habis manis, sepah dibuang. Mungkin itu peribahasa yang cocok ya untuk Arius Squad ini. Oke lah, segitu dulu ya guys. Kita akan lanjut lagi ke chapter 4. Jadi masih di Trinity untuk beberapa video lagi. Syukron narkum marotan ukro di video tadi. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.